Tugas Kepemimpinan Pendidikan oleh Angelika Desdila Hamdani, NIM 220020 ke-77, Administrasi Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan, saya Angelika Desdila Hamdani dengan nomor NIM 22002077. Saya berasal dari Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan melakukan video presentasi untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Pembahasan kali ini adalah mengenai tipe-tipe kepemimpinan, yang mana tipe kepemimpinan seringkali menjadi perdebatan para tokoh-tokoh besar karena kepemimpinan sangat berguna sekali dalam kehidupan kita. Minimal bagi seorang laki-laki nantinya akan memimpin sebuah keluarga, dan kita juga bisa menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi tersebut. Tipe-tipe kepemimpinan. Kita bisa melihat banyak sekali sumber yang mencoba untuk menganalisis bagaimana itu tipe kepemimpinan dari berbagai sisi. Kepemimpinan bermunculan secara umum akan dapat dilihat dari tipe-tipe pemimpin, dan mungkin saja tipe-tipe kepemimpinan itu berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan yang ada pada satuan pendidikan atau universitas. Yang pertama, yaitu tipe kepemimpinan yang disebut sebagai tipe akokratik. Kepemimpinan akokratik ini dapat diartikan sebagai manusia atau pemimpinnya itu biasanya memiliki karakter atau sifat yang cenderung dipandang sebagai karakter yang negatif bagi orang-orang. Padahal kalau dilihat lebih lanjut dari semua tipe kepemimpinan, tipe kepemimpinan ini bisa diartikan sebagai positif dan juga negatif, yaitu tergantung bagaimana orang-orang yang dipimpinnya dan bagaimana orang itu memandang tipe kepemimpinan tersebut. Tipe autokratik ini adalah orang yang cenderung dikategorikan sebagai pemimpin yang egois. Dengan egoismenya, biasanya pemimpin tersebut akan melihat pesannya sebagai sumber dari segala sesuatu, bahkan satu-satunya sebagai dalam sumber dari kehidupan suatu organisasi tersebut, di mana dia ditempatkan sebagai pemimpin, dan seorang pemimpin yang harus memiliki beberapa indikasi sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, selalu menganggap bahwa organisasi itu sebagai milik pribadinya. Yang kedua, mereka cenderung mengidentifikasi atau mengidentikan tujuan pribadinya dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, cenderung biasanya memimpin dengan tipikal ini menganggap bahwa bawahannya itu adalah sebagai alat. Yang keempat, biasanya pemimpin dengan tipe ini tidak mau menerima kritik dan saran dari bawahannya. Yang kelima, tergantung pada kekuasaan formal, bahwa segala sesuatu yang ada di dalam lembaga sangat tergantung pada kekuasaannya formal yang ia miliki. Dan yang terakhir adalah dalam tindakan dan pergerakannya, pemimpin dengan tipe ini sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur-unsur paksaan, bahkan cenderung bersifat menghukum. Jadi banyak pertanyaan yang bermunculan. Tipe-tipe pemimpin yang negatif itu adalah tipe-tipe pemimpin autokratik. Tetapi tidak semua itu salah, bahkan tipe autokratik ini amat sangat positif, karena ketika pemimpin berhadapan dengan urusan tertentu atau manusia tertentu yang banyak bicara dan
sedikit perhitungan terhadap tenaga atau malas. Jika pemimpin yang ada di sekolah ada guru yang marah, susah diatur, pintar berbicara, tetapi pergerakannya tidak ada, itu tidak bisa. Jadi tipe autokratik ini sangat diperlukan oleh kepala sekolah terhadap guru yang seperti tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan tipe autokratik ini. Yang pertama adalah keputusan yang dihasilkan atau yang diambil cenderung lebih cepat. Dan yang kedua, sifat yang keras dan tegas ini membuat seorang pemimpin lebih memiliki jati diri. Dan yang terakhir adalah mudah melakukan pengawasan. Karena seorang pemimpin yang keras terhadap bawahannya itu lebih mudah melakukan pengawasan terhadap bawahannya, dan bawahannya pun juga sedikit akan takut untuk mengecewakan pemimpin tersebut. Sedangkan kelemahan dari tipe autokratik ini adalah yang pertama, suasana kerja itu menjadi kaku karena seorang pemimpin ini terlalu keras kepada bawahan dan sehingga bawahan merasa memiliki jarak antara seorang pemimpin dan bawahan. Yang kedua, cenderung menimbulkan permusuhan karena seorang pemimpin yang tadinya keras kepada bawahan, maka bawahan terkadang bisa menimbulkan rasa marah terhadap atasannya, seperti itu. Yang ketiga, bawahan sangat merasa tertekan saat melaksanakan kerja, di mana karena tipe ini pemimpinnya bersifat keras dan tegas, jadi bawahannya bisa saja merasa terpaksa melakukan tugas yang diberikan oleh pemimpin, sehingga para bawahan itu bekerja dengan tertekan, bukan karena bekerja dengan senang hati, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kreativitas pegawai itu terabaikan, seperti mudahnya melahirkan opsi-opsi dari sisi politis. Selanjutnya adalah tipe yang kedua. Yang kedua adalah tipe laissez-faire, merupakan kebalikan dari tipe autokratik, di mana artinya adalah membebaskan atau kendali bebas. Tipe ini merupakan pemimpin yang hampir tidak sebanding dengan tipe autokratik karena cenderung mendominasi seorang dalam organisasi. Nah, kalau tipe ini adalah tipe yang paling dipercaya atau terlalu mempercayakan, memberikan kepercayaan penuh, seakan-akan sangat yakin bahwasannya sesuatu bisa dikendalikan secara bebas. Bahasa ini berasal dari Perancis yang mendasarkan seperti orang malas. Artinya seakan-akan pemimpin ini diasumsikan seperti bayang-bayangan yang tidak terlihat malas, namun seperti orang yang angkat kaki, saking percayanya kepada bawahannya, seperti itu. Sehingga karyawan yang dianggap mampu mengembangkan perusahaan sendiri, mampu mengembangkan pikiran dan mengembangkan keputusan sendiri. Pemimpin seperti ini biasanya menafsirkan demokrasi dalam arti yang keliru. Karena demokrasi di situasi dan di tipikal seperti ini seolah-olah diartikan sebagai kebebasan tanpa hambatan. Dengan kata lain, apa saja kelebihan dari tipe-tipe. Baiklah, kita akan melihat apa saja kelebihan dari tipe laissez-faire ini. Yang pertama adalah keputusan ada di tangan bawahan. Artinya bawahan mempunyai kemandirian yang tinggi. Yang kedua, pemimpin tidak memiliki dominasi dan tidak memiliki komplain, sehingga karyawan itu punya kebiasaan untuk berkreasi. Dan yang ketiga, tidak ada merasa tertekan karena cenderung merasa bebas dan terkendali. Jadi para bawahan itu menganggap dirinya bebas dan mereka bisa bekerja dengan hati yang senang, seperti itu. Lalu apa kelemahan dari tipe tersebut? Ada 3 kelemahan diantaranya. Yang pertama adalah cenderung biasanya pemimpin ini membiarkan bawahannya bertindak sesuka hati. Dan biasanya mereka menjadi tidak hormat kepada pemimpinnya, gitu. Jadi
pemimpin dan bawahan ini merasa dia tuh nggak ada nggak ada sekat. Jadi si bawahan merasa semena-mena bebas aja gitu sama pemimpinnya. Selanjutnya mudah terjadi kekacauan karena pemimpin ini lepas tangan dan tidak memperhatikan bawahannya. Jadi bawahannya kan melakukan hal sesuka hati mereka saja, sehingga kekacauan-kekacauan itu mudah terjadi. Dan yang terakhir adalah tujuan organisasi itu akan lebih sulit dicapai karena pada dasarnya seorang pemimpin harus mengambil alih dari suatu organisasi. Namanya juga seorang pemimpin, ya berarti keputusan itu harusnya ada di tangan si pemimpin, bukan bebas terkendali begitu saja kepada bawahannya. Yang selanjutnya adalah tipe demokratis. Tipe demokratis ini didasarkan pada pemikiran bahwasannya aktivitas atau kegiatan bisa berjalan sangat lancar sehingga bisa mencapai tujuan organisasi dengan dihadapkan yang sesuai dengan apa yang kita tetapkan sebelumnya. Ketika berbagai masalah ini timbul dan diputuskan secara bersama-sama oleh seorang pemimpin dan bawahan. Intinya tipe demokratif ini adalah seorang pemimpin yang tidak melepaskan seluruh tanggung jawabnya kepada bawahan dan juga tidak mengambil keputusan secara sendiri. Di mana tipe ini adalah tipe yang mengambil keputusan itu dengan cara bermusyawarah, duduk bersama para bawahan, memusyawarahkan apa yang akan dibahas, lalu keputusan yang diambil juga akan meminta pendapat dari bawahannya dan dibicarakan secara baik-baik. Lalu keputusan yang dapat kita capai itu adalah keputusan yang terbaik dan yang bisa membuat organisasi tersebut mencapai tujuan organisasi yang telah mereka tetapkan sebelumnya, tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, terlebih terkurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.